FM 96,9 MHz. Mendengar RRI sumber dimanapun Anda berada, hari ini saya Irfan Jinin akan menemani Anda dalam pengantar buka puasa dengan harmoni satukan hati yang akan diawali dengan pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Abdul Haris SPDI selaku Pembina Kori-Kori A Kabupaten Sumbawa Barat dan Ustadz Haji Arsad Asrakal selaku PHU juga sebagai PLH Seksi Bimas Islam dan Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat dengan tema amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Kepada Ustadz Abdul Haris SPDI kami persilahkan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم
لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Sumba, semoga dimanapun Anda berada dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menenangkan hati kita semua dan berbuahkan pahala untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya dalam pengantar buka puasa dengan harmoni satukan hati yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Arsad Asrakal selaku PHU dan juga sebagai PLH Seksi Bimas dan Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat dengan tema amalan-amalan dalam bulan Ramadan kepada Al-Ustadz Haji Arsad Asrakal. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya yang tercurahkan kepada kita sehingga pada momentum yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah yang diperintahkan di dalamnya, antaranya pelaksanaan ibadah puasa sebagai kewajiban yang ditetapkan kepada setiap hamba Allah yang beriman. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para pengikut, para sahabat-sahabatnya hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semua dapat memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa yang kita nanti-nantikan setelah 11 bulan lamanya kita menunggu. Tentunya kita semua juga berharap hal yang sama, bahwa kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun ini. Dan alhamdulillah semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang dapat menikmati Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu, pada momentum yang berbahagia ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun amalan-amalan yang perlu dan penting untuk kita kerjakan di dalam bulan Ramadan sebagai bekal kita di yaumul qiyamah nanti. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an pada suratul Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Arti daripada ayat ini tidak lain adalah mengajak kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada hamba Allah sebelum kita, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena puasa itu adalah kewajiban, sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita laksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan puasa di bulan Ramadan,
tentunya setiap apa yang kita harapkan dan mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba Allah yang beriman ketika mereka mampu melaksanakan ibadah puasa itu dengan kebaikan sesuai dengan norma hukum, norma agama, insya Allah semua dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang perlu kita kerjakan di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran atau membaca, mempelajari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hambanya pada hari kiamat, di mana puasa berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran pun berkata, "Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Sahih At-Targhib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum yang terindah ini mari kita manfaatkan seperti apa yang kita dengarkan tadi di awal pengantar berbuka puasa, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh qori-qori terbaik kita. Mudah-mudahan kita juga termasuk hamba Allah yang mendengar dan mampu mengikuti atau mempelajari Al-Quran itu dengan baik. Paling tidak mampu membacanya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mengajak saudara kita, mari kita mengajak anak-anak kita, mari kita berikan pelajaran kepada mereka, mendidik mereka dengan membaca Al-Quran, mulai dari Iqra dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, amalan yang patut dan perlu kita kerjakan di bulan Ramadan, tidak cukup puasa dan tidak cukup membaca Al-Quran, yakni melaksanakan sholat lail atau tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari lagi-lagi saya mengajak kepada hamba Allah yang beriman, kaum muslimin, untuk senantiasa memanfaatkan momentum ini, berpuasa di dalamnya dengan sebaik-baiknya, mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, juga senantiasa menghidupkan malam tarawih. Apakah itu 8 rakaat maupun 20 rakaat yang kita kerjakan dari masjid ke masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan amalan ini segala kesalahan dan dosa kita di masa lalu senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar berbuka puasa di sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa ya hari ini kita tentang amalan-amalan dalam menjalankan ibadah puasa. Oke baik Ustaz, tentunya dalam kita menjalankan ibadah puasa
apa saja tanda-tanda amalan kita diterima dalam menjalankan ibadah puasa? Baik, ini pertanyaannya memang luar biasa. Jadi memang tidak seorang pun tahu amalan dia itu diterima apa tidak. Hanya saja Allah memerintahkan kepada kita, begitupun Rasulullah SAW, agar setiap amalan yang diperintahkan itu dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekecil apapun amal perbuatan yang kita kerjakan itu paling tidak mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, Allah itu menerima apa tidak, terus kita melihat dari sisi mana, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paling tidak melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Benar sekali. Setidaknya kita menjalankan ibadah puasa dengan menjalankan segala aturan dan larangan-larangan yang memang dilarang oleh Allah ya Ustadz. Oke Ustadz, selanjutnya dalam kita menjalankan ibadah puasa tentunya kita kan ini lelah dalam seharian tentunya Ustadz. Terus bagaimana nih Ustadz kalau misalnya orang yang setiap harinya puasa tapi tidur terus Ustadz? Nah ini bagaimana Ustadz hukumnya ini? Ini baik, ada Ustadz Haris juga. Jadi memang, jadi puasa itu tadi saya sampaikan dalam pengantar tadi, Benar. kultum tadi itu ada banyak amalan yang harusnya dikerjakan. Kenapa? Karena di Ramadan inilah momen kita untuk memperbanyak amal akhirat, berdoa dan mohon kepada Allah, sehingga kesalahan, dosa kita masa lalu paling tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang hanya tidur saja? Ini juga berat, karena yang diperintahkan itu puasa, terus melaksanakan amalan lain, diantaranya sholat, ngaji, dan seterusnya. Walaupun ngaji itu sunnah, sholat tarawih itu sunnah, tapi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam Ramadan. Ya, sehingga kalau sholat atau puasa terus tidur saja memang tidak cukup. Ya, seperti itu. Benar Ustadz, kata anak muda sekarang nggak bahaya kalau misalnya puasa itu Iya. tidur kok sepanjang hari gitu. Maksudnya puasa ini kan adalah momentum banget ya buat kita Ustadz. Gimana kita harus benar-benar menjalankan ritual-ritual yang memang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, sekarang nih banyak juga ibu hamil terus ibu menyusui kan, ini kan bahaya kalau misalnya mereka memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan ibadah puasa. Ini kan bisa bahaya juga terhadap kesehatan maupun terhadap kandungan maupun terhadap anak yang disusui Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz jika mereka dalam menjalankan ibadah puasa ini tidak menjalankan puasa Ustadz? Terus cara mereka mengganti puasa mereka ini bagaimana Ustadz? Ya, jadi baik, dalam ketentu syariat kita jelas, dari sisi kesehatan juga jelas bahwa bagi ibu yang hamil itu dianjurkan mendingan jangan berpuasa. Pertama, dari sisi kesehatan pasti dia akan mengganggu dengan kandungan, janinnya ada di dalamnya. Nah, itu pertama. Tapi dari sisi syariat, ajaran agama, adalah paling tidak ibu hamil atau katakan orang sakit yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka dia akan menggantikan dengan cara yang lain sesuai dengan ketentuan, fidyah, ataukah mengganti puasanya pada momen lainnya di luar bulan Ramadan. Seperti itu Pak Haris. Ya, mungkin Pak Haris bisa tambah, silakan. Ya, lanjut. Oke, baik Ustadz. Selanjutnya dalam bulan Ramadan Ustadz tentunya ada salah satu amalan yang sangat istimewa tentang Lailatul Qadar Ustadz. Ini mungkin Ustadz bisa terperincikan dengan sangat terperinci agar masyarakat benar-benar melaksanakan bulan di awal hingga akhir, yang salah satu tujuannya kita akan mendapatkan salah satu malam istimewa, yakni malam Lailatul Qadar Ustadz. Iya, jadi Mas Irfan, memang di Ramadan itu banyak sekali hal-hal yang istimewa, termasuk dalamnya turunnya Al-Quran. Benar Ustadz. Ya. Jadi singkat tadi saya sampaikan kenapa begitu penting kita mempelajari Al-Quran selama bulan Ramadan itu sendiri. Karena di dalam Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kemudian dikenal dengan istilah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Pasti setiap umat Islam
mengharapkan itu. Bagaimana dalam pelaksanaan ibadah puasa dia dapat bisa mendapati namanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, ya gitu. Karena malam Lailatul Qadar itu dijelaskan dalam Al-Quran itu malam yang dimana diturunkan Al-Quran terus itu memang tidak semua yang bisa mengetahui secara pasti tentang seperti apa begitu. Hanya saja memang kita diperintahkan agar terus beribadah di bulan Ramadan dan mengharapkan paling tidak sampai memasuki di malam-malam Nuzulul Quran itu, di mana malam turunnya Al-Quran itu. Ya. Seperti itu. Semoga kita salah satunya Ustadz yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Ustadz. Baik Ustadz, selanjutnya tentunya kita ini dalam menjalankan ibadah puasa kita nih sebagai pekerja Ustadz. Nah, pekerjaan apa, pekerjaan bagaimana yang membolehkan kita orang-orang untuk tidak berpuasa dan bisa diganti hari apa saja Ustadz selain bulan Ramadan. Misalnya dia ini pekerja berat Ustadz. Jadi pada saat bulan Ramadan dia ini tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Ini bagaimana Ustadz? Jadi ya yang bisa digantikan banyak hal. Jadi pekerjaan itu pekerjaannya seperti apa dulu, atau dia sakit contoh ya, yang bisa diganti orang sakit yang memang anjuran dokter agar tidak boleh berpuasa ya. Kalau berpuasa misalnya membahayakan ya jiwanya, kan begitu. Terus ibu hamil atau ibu menyusui ya, bagaimana kalau dia berpuasa sementara dia menyusui? Pasti akan berpengaruh pada air susu dan seterusnya, seperti itu. Sehingga tidak semua pekerjaan ataukah kondisi yang membuat orang harus tidak puasa dan menggantikan di waktunya lain. Nah, itu. Jadi tidak semua seperti itu. Oke baik Ustadz, tentunya banyak sekali ilmu hari ini yang kita dapatkan dari Ustadz Haji Arsad Asrakal. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan hari ini menjadi bekal untuk kita semua dalam mencapai ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mungkin ada tambahan sedikit kesimpulan dari semua rangkaian harmoni Ramadan kita hari ini Ustadz? Jadi baik, terima kasih pertama selaku PLH Kepala Seksi di MAIS dan Pendidikan Islam. Saya menyampaikan limpah terima kasih kepada pertama pada RRI Pro 1 Sumba Barat yang telah memfasilitasi kita semua. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman penyuluh semuanya, penyuluh agama Islam yang telah mengambil bagian dalam syiar Ramadan ini. Alhamdulillah, saya melihat di sisi lain ini sesuatu yang luar biasa dan patut kita lanjutkan untuk kedepannya. Saya berharap kerjasama kita dengan RRI Pro 1 Sumba Barat ini terus berlanjut. Saya melihat beberapa hari ini sudah sangat luar biasa, sehingga lagi-lagi dari Kementerian Agama dalam hal ini Seksi Dimas Islam dan Pendidikan Islam sangat antusias memberikan apresiasi dan terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Seperti itu. Baik, pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada, semoga amalan-amalan yang disampaikan kepada kita semua tadi menjadi bekal untuk kita semua dalam mencapai ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah rangkaian pengawal buka puasa pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi conggak untuk kita semua, dapat dijadikan amalan dalam kita menjalankan ibadah puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.